Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ingkang kinurmatan yang saya hormati Bapak dosen-dosen, Prof. Siswanto, Prof. Musa Asari, Bapak Dr. Humaydi Syarif Romas, Bapak Dr. Damami, teman-teman dari alumni Usuluddin baik 1981 maupun 1982 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya kepada kita semua. Beliau-beliau rahmat sehat, iman, kesempatan sehingga pada pagi ini kita bisa hadir bersama-sama di rumah dinas Bupati Sleman di Pendopo. Tak lupa selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga dan sahabatnya, dan semoga nanti kita bersama-sama mendapat syafaatnya. Walaupun terlambat, Prof, Bapak Ibu semua, saya ucapkan sugeng rawuh, selamat datang atas kehadirannya pada hari ini, di mana 2 tahun yang lalu kita bertemu Pak Damami. Pak Damami rawuhnya 4 tahun yang lalu. Itu seragam tahun 2021. Nah, insya Allah nanti ada seragam lagi. Karena Pak Musa belum, proses atau belum. Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali terlambat karena memang acaranya tadi ada bukaan rakerda mengenai PDM, Pimpinan Muhammadiyah, mengenai ideologi dan sumber daya manusia, dan tadi juga langsung buka olahraga di Minggir. Bapak-bapak Ustadz, bapak-bapak dosen, tadi saya mendengar sedikit apa disampaikan oleh Pak Damami bahwa kita harus mensyukuri dan adil, ya Bapak ya, mensyukuri dan adil. Oleh karena itu kita harus yang bersyukur diberi umur Allah lebih, yaitu lebih bisa rata-rata hampir 60 tahun sekarang ini kita semua hampir 60 tahun Prof kita, lebih, ada yang lebih ada yang kurang, itu harus memang disyukuri. Dengan apa usia, saya akan menyampaikan bahwa usia harapan hidup di Sleman di Yogyakarta itu 76 Prof. Kalau Prof ini baru 62, itu masih lama sekali. 62 Pak Sis? Oh 70 masih lama. Pak Damami berapa Pak? Ada 74, Pak 79, Pak Musa berapa? 72, masih harapan masih lama lagi. Kita melihat kita itu di Sleman kemarin, Bapak saya itu sosialisasi senam lansia sembada, itu usianya 80 masih bisa senam di Sleman. Karena apa? Orang Sleman itu walaupun dikatakan di BPS, di DIY kemiskinannya tinggi, tapi harapan hidupnya bagus. Kita harapan hidup di DIY itu paling tinggi se-Indonesia, baik itu nanti kesehatannya, pendidikannya, namun miskin. Karena apa? Karena BPS itu surveinya adalah berdasarkan pemutaran uang. Setiap orang satu kalau belanjanya kurang dari 480.000, di bawahnya adalah miskin. Sedangkan di Sleman, di Pulau Progo, di Gunung Kidul itu kan warga desa. Itu karena sudah punya sawah, sudah punya kebun, uangnya belanjanya tidak sampai 480.000. Sehingga itu dikatakan miskin. Jadi itulah yang kadang-kadang ngaso dalam Pak Gubernur protes. Kenapa miskin tapi kok gembira dan usianya panjang dan sehat. Nah, ini kadang-kadang dikritik. Oleh karena itu, walaupun nanti usia apapun kita tetap mensyukuri. Ya Pak Sis ya, mensyukuri. Sehingga kita menyampaikan ini adalah karena di Kabupaten Sleman adalah harapan hidup tinggi. Tadi dan mensyukuri apa yang disampaikan oleh Bapak Damami. Saya itu ingat Pak Damami itu ilmu kebatinan saya memang mendapat C ya saya
rata-rata C Pak. Saya nggak tahu kalau jadi bupati. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih khusus Bapak dosen. Saya dengan masuk di perbandingan agama, masyarakat Sleman itu adalah Indonesia Mini. Berbagai macam suku, agama, golongan ada di Sleman dan kebatinannya kuat sekali. Sehingga dengan visi misi kami Pak Damami, yaitu bagaimana terwujudnya masyarakat Sleman sejahtera, lahir batin, berjiwa gotong royong, menghargai perbedaan dan sesarengan bangun Sleman. Ini saya bisa masuk Bapak Ibu semua setiap lini non Muslim. Tadi malam saya itu ikut Natalan, tapi Natalannya itu dalam arti seremonial, bukan sembahyangnya. Sembahyangnya sudah diatur sedemikian rupa sebelum kita sambutan. Itu ya karena memang masyarakatnya non Muslim dan Kristen ya salam saya, bukan assalamualaikum. Jadi saya bisa menerapkan di mana saya berada. Ini adalah didikan dari Bapak Ibu semua, Great and Disagreement, gitu Pak. Masih ingat itu selalu saya bawa kemana-mana, sehingga saya diterima di masyarakat apapun, baik itu yang Muslim ya harus, apalagi yang non Muslim bisa, karena saya ikut bisa masuk di dalamnya. Seandainya dia agamanya apapun, kita jejer, yuk kita bisa. Kita tidak merasa yang paling benar, karena kebenaran ada di mana-mana. Itu aja Pak Muti seperti itu. Sehingga saya ucapkan terima kasih. Ilmu kami yang dari Usuluddin ini kita pakai dan masyarakat menerima kami, dan sehingga alhamdulillah masyarakat sejahtera. Saya juga terima kasih Bapak, perlu saya sampaikan, saya jadi bupati itu memang masa Covid, sehingga saya membentuk adanya Satgas Covid di Kabupaten Sleman. Kita libatkan semua masyarakat, karena harapan hidup tinggi di Sleman adalah paling tinggi, komorbidnya paling tinggi Bapak Ibu semua. Waktu Covid, satu hari yang meninggal ada yang 40, 50, sampai 60. Satu hari Bapak. Karena apa? Komunitas, karena harapan hidup tinggi, Bapak Ibu semua yang usia harapan hidup tinggi yang di atas 60 tahun di rumah. Tapi anak cucunya sehat keluar, masuk saya kena yang sakit komorbid. Hampir seperti itu. Sehingga kami sampai datang, zaman itu kan Pak Luhut datang, yang tua-tua itu diambili seperti zaman dahulu nanti supaya nanti tidak menular. Itu kami membuat Satgas Covid, dan akhirnya kita satu hari yang rumah sakitnya perjalanan dari rumah maupun dari rumah sakit Sleman ke Sarjito sampai di jalan itu sampai korban direktur rumah sakitnya, Profesor yang kandungan siapa Pak? Profesor kandungan itu direkturnya rumah sakit Sarjito. Karena memang antrinya itu sudah sakit, jadi bukan yang salah itu di rumah sakit, tapi karena harapan hidup tinggi yang meninggal banyak, sampai di jalan sudah meninggal belum sampai di rumah sakit. Itu zaman dulu seperti itu Pak. Sehingga kami alhamdulillah bisa mengatasi itu, karena visi kami itu dengan adanya Covid Bapak Ibu semua di Sleman itu kan warganya itu kurang lebih 1.100.000 Bapak. 1.100.000 ditambah lagi dengan mahasiswa yang ada di Sleman itu semua adalah 300.000. Nah, itu adalah 1,4. Kami persediaan Bapak Ibu semua untuk lumbung padi, lumbung beras itu ada di Sleman DIY. Air dari Sleman DIY. Sehingga kita harus mempertahankan bagaimana kesuburan tanah di Sleman, dan sekaligus bagaimana lumbung padi harus kita pertahankan. Tadi Profesor Musa cari tanah untuk pendidikan. Di Sleman itu pendidikannya Bapak Ibu semua ada 44 perguruan tinggi di Sleman. Yang negeri ada 7. Yang satu swasta isi di Bantul. Semua ada di Sleman. Dengan mahasiswa yang banyak, dengan mobilitas yang banyak, otomatis interaksi antara mahasiswa dan warga Sleman selalu dekat. Sehingga pada saat Covid itu narkoba turun sekali Bapak, tidak ada narkoba. Tapi dengan masuknya mahasiswa lagi tinggi sekali, karena yang banyak adalah dibawa dari masyarakat di luar Sleman. Kami mengharap Bapak Ibu semua yang Sleman
pada tahun 2002 alhamdulillah kami bisa pengendalian adanya inflasi Kabupaten Sleman, sehingga kami dapat bantuan dari Menteri Keuangan, kita kembalikan ke masyarakat untuk pengendalian harga-harga. Saya itu sering keliling ke semua Kapanewon dan pasar untuk pengendalian harga. Kami dibantu oleh Ibu Menteri Keuangan 10,6 miliar. Kita kembalikan, belikan pada distributor beras, gula, minyak, gandum, ayam, telur Pak. Nanti kita jual yang murah. Beras yang harganya 15.000 kita jual tinggal 12.000. Jadi kita subsidi 3.000, tapi ini dari Bulog. Begitu juga minyak 14.000 jadi 11.000 dan lainnya. Setiap 1 kilo kita distribusi masyarakat. Ini alhamdulillah diantusiasi pemerintah pusat, dan kita juga program kami adalah pengendalian kemiskinan. Alhamdulillah di Sleman itu data kemiskinan itu terendah sedikit, walaupun memang kemiskinan tinggi, kita itu tinggal 6,8%. Dengan program kami Bapak Ibu semua, yaitu setiap anak di Sleman sekarang bagi warga miskin, rentan miskin, kalau Pak Sri Purnomo dulu sampai tahun 2021 adalah SMA, saya adalah kuliah Bapak. Anak Sleman harus kuliah. Nanti invest ini untuk masa depan Kabupaten Sleman. Hasilnya nanti mungkin 10 tahun, 15 tahun ke depan. Karena apa? Untuk memutus mata rantai kemiskinan di Sleman. Kalau tidak diputus dengan pendidikan, nanti tidak bisa. Pasti kemiskinan terus bertambah terus. Alhamdulillah tahun ini yang kuliah baru kemarin 2022-2023 ini sudah kurang lebih anak 650 anak. Kuliah kita MOU yaitu dengan Amikom dan Unisa, baik itu vokasi maupun tidak. Kita anggarkan tahun ini adalah 15 miliar. Nanti kemungkinan karena baru 2 tahun sampai 2000, kalau Allah meridhoi 2024, 2005, 2026 itu nanti kita anggarkan nanti kurang lebih 50 miliar untuk pendidikan nanti Sleman. Untuk apa? Memutus mata rantai kemiskinan. Dan ini diterima oleh masyarakat dan pemerintah menghargai. Kita akhirnya mendapat bantuan kemarin kemiskinan 6,2 miliar. Jadi uang tak kembalikan nanti pemerintah memberi, dan ini kita laporkan. Juga stunting Bapak di Sleman, stunting kita itu juga tidak terlalu tinggi. Kita tinggal asalnya 7,6 turun 5,68, sekarang sudah turun 4,9. Kita mengharap zero stunting. Dengan apa? Dengan bantuan juga lagi dari pemerintah, yaitu kemarin penurunan kita hibah Bapak Ibu semua, yaitu 6,6 miliaran. Sehingga mohon doa dan restunya saya jadi bupati karena atas saran Pak Seswanto. Sebetulnya saya dulu itu tidak ingin jadi bupati Bapak Ibu semua. Setelah Pak Sri Purnomo selesai saya sudah siap-siap, karena saya basic saya adalah orang mebel. Saya sudah persiapan nanti saya akan mebel itu saya perbesar dan akan saya membuat inovasi khususnya mebel. Namun partai politik melamar saya terus terang Pak adalah partai PDIP. Dari saya ini jadi bupati dari partai PDIP. Akhirnya karena PDIP meminta, beliau berdasarkan survei untuk masyarakat, karena yang maju adalah Ibu Wakil Bupati, lawan saya adalah orang pinter, orang kaya yang punya rumah sakit Sakinah Hidaman. Saya dilamar PDIP sampai 3 kali saya nggak mau, karena apapun yang saya lakukan adalah dipertanggungjawabkan di akhirat atas izin bapak-bapak profesor ini. Namun karena surveinya memang saya itu bisa mengalahkan bagi PDIP dengan wakil bupati suami saya, dan memang saya tidak dipersiapkan untuk maju bupati, sehingga saya memang tidak belajar bagaimana pemerintahan. Namun karena saya jadi istri bupati, saya membantu suami saya menjadi ketua tim gerak PKK, ketua Perwosi, ketua Dikenas, itu saya maksimal. Karena orang swasta kan bisa maksimal, orang bisnis sambil jalan. Alhamdulillah, ternyata di survei itu saya bisa mengalahkan wakil bupati. Surveinya Bapak. Akhirnya siapa yang bisa, yaitu Bu Sri Purnomo. Padahal namanya kampanye tidak ada namanya suapi, kan nggak ada. Nama asli.
Ini saya sampaikan biar tahu sejarahnya. Sehingga PDIP nelpon saya, Bu, yang namanya Bu Kustini tidak ada yang kenal. Tapi kalau namanya Bu Sipurnomo kenal semua. Nah, karena mungkin selama 10 tahun Pak Sipurnomo wakil bupati 5 tahun, 10 tahun bupati 15 tahun, masyarakat tahunya saya Bu Sipurnomo, nama saya asli nggak tahu. Akhirnya saya dengan sidang pengadilan ditandai Sri Purnomo. Jadi sekarang Kostini Sri Purnomo. Kalau dulu hanya Kostini, di ijazahnya hanya Kostini. Ya. Itu kebetulan di catatan sipil itu belum masuk nama saya, kebetulan nomornya itu. Akhirnya tinggal menambah Kostini Sri Purnomo. Mungkin di mana-mana saya kadang-kadang menyebut saya adalah Bu Sri Purnomo, bukan Bu Kostini, karena memang terkenalnya Bu Sri Purnomo. Sehingga dengan survei ini saya akhirnya dikasih masukan Pak Siswanto. Masih saya ingat terus Pak Sis sudah mobil aku berapa kali Pak? Beliau jasa sekali memang. Jadi Sleman jadi bagus kan Pak Sis bagi saya. Iya betul. Pahalanya diambil beliau ngasih masukan. Kos kowe nek duit sepiro, kamu tidak bisa ngamal sesuai dengan uang kamu. Tapi kalau kamu jadi bupati, kebijakan kamu itu nanti yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dengan itu saya mak gregel baru cari ijazah. Ijazah kuning di tak cari. Karena memang saya tidak dipersiapkan Pak Sri Purnomo jadi bupati. Tapi saya nggak tahu Allah membawa saya menjadi bupati. Saya bupati Pak Sri Purnomo bagus, saya harus lebih bagus. Sehingga program-program Pak Sri Purnomo yang sudah bagus kita teruskan Bapak Ibu semua. Saya sekali lagi mohon doanya. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu semua, yaitu mengenai sampah. Mungkin sampah kemarin ramai jadi viral Bapak Ibu semua. Ingat sampah Bapak Ibu semua, Sleman dengan penduduk 1,4, kalau dihitung setiap penduduk 0,5 on, setengah kilo, itu sampahnya berapa Bapak Ibu semua? 700 ton per hari. Nah ini dengan adanya TPSR itu yang sampah-sampah itu berkurang tinggal 340 ton. Itu selama 30 tahun setel ke Piungan. Jadi sampah ini kotor-kotor campur itu Bapak, semua disetelkan di Piungan. Sekarang Piungan menjadi gunung-gunung. Sekarang sudah kemarin bulan Agustus ditutup total. Akhirnya karena sampah ini adalah sampah Sleman, Pak Gubernur pokoknya setiap kabupaten harus menyelesaikan sampahnya. Padahal sampahnya 340 ton per hari. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, akhirnya alhamdulillah disebarkan, ya ada yang tumpuk-tumpukan ada. Tapi kami langsung membuat edaran kepada semua masyarakat di Sleman, mulai dari rumah tangga, RT, RW, Dukuk, kampus, semua kita edarkan adalah salah satunya adalah memilah sampah. Rumah sakit Sarjito itu satu hari itu 3 truk Bapak sampah rumah sakit. Padahal rumah sakit di Sleman itu ada 25 rumah sakit, 25 puskesmas dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Kami akhirnya Pak Gubernur itu spontan, yaitu sudahlah Sleman diguang di Cangkringan. Padahal Cangkringan adalah resapan air. Kalau resapan air di Cangkringan dibuang di Cangkringan, airnya di Sleman, Bantul kota adalah air yang kotor, yang kena koli. Sehingga warga di daerah Cangkringan demo, tidak mau. Saya dibel, yaitu anak saya kan yang nomor 2 di Belanda, dokter. Mak, apa salah langkahnya? Apa? Cangkringan resapan air, jangan sampai dibuangi. Tapi ini kan keputusan Pak Gubernur, saya bilang gitu. Akhirnya ditolak warga. Akhirnya kami negosiasi dengan yaitu di Kalasan, yaitu ada tempat, yaitu nanti sementara pembuangan sampah itu sementara Bapak hanya 2 bulan. Wah sudah ramai sekali. Sekarang kami bersama dengan UGM bagaimana sampah itu tidak bau. Akhirnya tetap bau namanya sampah. Terus saya edaran, kita tekankan kantor mulai sekarang tidak boleh pakai kardus, tidak boleh plastik. Semua gerakan ini berkurang Bapak Ibu semua. Bulan November kemarin berkurang, yaitu 1 hari yang kemarin 320 tinggal 240 ton, kurang 100 ton per hari.
alhamdulillah ini semua disambut masyarakat. Namun yang terakhir yang kita idenya bagus itu Bapak Ibu semua, kita di Sleman nanti kita bisa menyelesaikan masalah sampah, yaitu kita membuat TPST di Kalasan dan di Minggir, yaitu mengolah sampah yang sudah dipilah. Dan kita sudah bekerja sama dengan Holcim MOU dengan ownernya, yaitu karena Holcim itu membutuhkan RDF atau cacahan sampah menika. Itu cacahan menika terus dibeli Bapak Ibu semua. Alhamdulillah ini nanti kemarin kita sudah MOU nanti ngambil sampah di Sleman, yaitu yang di Kalasan, di Minggir kita itu dijatah 90 ton per hari. Kita ternyata kalau sampah itu dipilah dicacah ya tinggal itu Bapak, itu nanti dibeli oleh Holcim atau sekarang disingkat SBI, Sosial Pembangunan Indonesia. Nah ini alhamdulillah Bapak, kita sambut dengan baik, dan sekaligus nanti sampahnya itu setiap hari semen dari Cilacap itu kirim ke sini itu 9 gerbong. Nah, ini nanti tahun 2000 akhir 2000 ini Desember atau awal nanti sampah kita adalah dibeli Holcim apabila kita memilah. Intinya alhamdulillah setiap masalah apabila kita niati ibadah dengan masukan bimbingan Bapak dosen-dosen ini bisa bermanfaat. Dan saya mohon doanya di Kabupaten Sleman, saya itu walaupun memang saya diambil dari PDI, saya kemarin ditemui karena suami saya PAN, saya kemarin ditemui tim Pak Prabowo, saya terserah saya menyatakan tidak bisa untuk menjadi tim juri kampanyenya. Karena apa? Karena saya harus netral. Karena yang satu sisi saya harus diambil dari PDI, sedangkan suami saya adalah orang PAN yang partainya ke sana, sedangkan di hati saya adalah punya pilihan sendiri. Akhirnya nanti saya bilang netral dengan masyarakat dimanapun. Yang penting adalah bagaimana nanti kita mempunyai presiden yang berkualitas, yang iman dan takwa, dan yang adalah sekaligus nanti siapapun presidennya nanti bisa untuk Allah Ta'ala. Jadi saya di sini adalah netral, tidak harus nomor 1, 2 maupun 3 Bapak. Tapi kita punya pilihan karena saya itu dari PDIP. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Monggo nanti kita harus mensyukuri apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kami. Semoga nanti kita kebersamaan terus berada. Dan mungkin selama saya masih jadi bupati, kalau kerja monggo di sini terus menerus nggak apa-apa, karena memang bupati mempunyai fasilitas untuk apapun untuk masyarakat. Terima kasih dalam rangka menerima Bapak dosen-dosen kami, prof-prof kami, Bapak dokter kami, dan teman-teman ada kekurangannya mohon maaf. Monggo nanti seindah, dan kita nanti monggo seneng-seneng ada origin nanti monggo yang nyanyi Pak profesor nyanyi nggak apa-apa Pak, nanti untuk menghilangkan ketuaan kita. Saya pesen jaga kualitas hidup makan, karena apa yang kita makan adalah tabungan kita bersama-sama. Kita sehat dengan makan yang sehat, dengan berolahraga. Matur nuwun dari saya, terima kasih. Banyak kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti kondur ada batik ya Pak. Amin. Matur nuwun.